Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianti Katika dengan NIM 22010250. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi kewirausahaan masyarakat, di mana untuk kelompok saya itu menyepakati untuk melakukan observasi terhadap UMKM. Adapun kelompok eh, kelompok kita itu beranggotakan 9 orang dan bertambah 2 orang dari kelompok lain, sehingga di dalam kelompok kita itu beranggotakan total anggota observasi UMKM itu 11 orang. Di mana UMKM yang kami observasi adalah UMKM yang menjual tahu crispy yang tempat penjualannya itu ada di depan itu Siliwangi. Jadi kita lanjut ke latar belakang. Melihat minat masyarakat terhadap makanan ringan yang praktis aja serta potensi pasar yang masih terbuka lebar, maka dipilihlah usaha tahu crispy sebagai objek usaha yang kelompok kami tetapkan atau yang kelompok kami observasi, di mana besar margin keuntungan yang dapat diperoleh dari usaha tahu crispy menjadi daya tarik tersendiri, mengingat modal awal yang dibutuhkan relatif lumayan kecil, sehingga potensi keuntungan yang tinggi serta risiko yang terbilang rendah membuat usaha tahu crispy menjadi pilihan yang menarik untuk dikembangkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilihan usaha tahu crispy sebagai objek usaha ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Yang pertama, tingginya minat masyarakat terhadap makanan ringan yang praktis dan lezat menjadikan tahu crispy sebagai potensi yang sangat besar. Adapun tujuannya itu salah satunya itu meningkatkan pendapatan, keduanya memenuhi kebutuhan pasar, ketiga memperkenalkan produk lokal, empat meningkatkan keterampilan, lima menjadi wirausaha yang sukses, dan enam memberikan kontribusi pada masyarakat. Di mana tujuan utama dari usaha tahu crispy adalah untuk menghasilkan keuntungan yang optimal melalui penjualan produk. Selain itu, usaha ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar akan makanan ringan yang praktis dan lezat. Selanjutnya ada manfaat. Ada 7 manfaat yang kami tampilkan dalam PPT ini. Yang pertama, ada usaha crispy dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan. Yang kedua, ada melalui usaha ini diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga, ada keuntungan yang diperoleh itu digunakan untuk dikembangkan lagi dan lebih lanjutnya meningkatkan kualitas hidup keluarga. Yang keempat, ada tahu crispy ini menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan produk olahan tahu lokal yang melestarikan tradisional. Yang kelima, ada penyediaan makanan ringan yang sehat bergizi. Serta usaha ini turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang keenam adalah tahu crispy ini menjadi wadah bagi saya untuk mengembangkan aktivitas keterampilan dan kreativitas dalam bidang kuliner. Dan yang terakhir, melalui usaha tahu crispy ini saya belajar pentingnya manajemen waktu dan pemasaran. Ini di slide keempat, ada target sasaran, identitas instansi atau perusahaan, ada alasan yang tempat. Di mana untuk target sasaran, karena saya tadi sudah jelaskan, tempat penjualan itu ada di depan IKIP, maka target sasarannya sudah pasti, yaitu yang pertama mahasiswa IKIP, mahasiswa STHI, mahasiswa Unjani, dan juga masyarakat sekitar. Selanjutnya ada identitas instansi atau identitas perusahaan, di mana nama usahanya adalah dikenal dengan kata kucing tahu, di mana kenapa dibilang kucing tahu supaya lebih menarik minat pelanggan akan nama sebutan kucing tahu ini. Yang kedua, ada alamat, di mana alamat itu di Jalan Terusan Jenderal Sudirman Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat, dengan kode pos 40521. Dengan nama pemilik ownernya itu adalah Ibu Lia. Perusahaan ini atau usaha ini berdiri sudah 18 tahun, di mana memiliki visi menjadi merek konstruksi yang terkemuka di wilayah Cimahi, yang dikenal karena kualitas produksinya yang tinggi dan rasanya lezat. Adapun misinya adalah menyediakan pilihan sehat dan lezat bagi masyarakat serta memberikan peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Mulai perusahaan itu menjamin kualitas, kebersihan, berinovasi, dan kepuasan pelanggan. Di mana alasan memiliki tempat usaha, yang pertama lokasinya strategis, yang kedua potensi pasarnya bagus, aksesibilitasnya bagus, lingkungan yang mendukung penjualan tahu crispy-nya itu juga bagus, di mana tahu crispy adalah sebuah usaha kuliner rumahan yang berfokus pada produktif dan penjualan tahu crispy dengan cita-cita dan rasa yang otentik. Untuk kajian teori, seperti yang kita ketahui, definisi kewirausahaan adalah kewirausahaan atau entrepreneurship berasal dari bahasa Prancis, entrepreneur yang berarti melakukan, to undertake. Istilah ini mengacu pada peran kewirausahaan sebagai individu yang bertanggung jawab dalam mengorganisasi dan mengatur suatu kegiatan usaha. Definisi usaha juga dirangkum dalam Instruksi Presiden nomor 4 tahun 1995 yang menyebutkan bahwa kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang untuk menangani usaha atau kegiatan yang menciptakan cara kerja, teknologi,
dan produksi baru yang lebih efisien untuk memberikan pelayanan terbaik atau mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan dan kemauan seseorang untuk mengambil inisiatif, menghadapi risiko, serta menciptakan inovasi yang mengoptimalkan kombinasi dan sumber daya. Nah, di mana tadi menyinggung kata inovasi, kemampuan inovasi merupakan salah satu karakter yang penting yang harus dimiliki oleh seseorang wirausaha. Tanpa inovasi, perusahaan sulit untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama. Hal ini disebabkan oleh perubahan kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan yang terus berkembang. Inovasi sendiri mencakup produk-produk layanan yang ide atau ide yang dianggap baru oleh seseorang. Meskipun gagasan tersebut sudah ada sejak lama, bagi orang yang baru mengenal atau merasakannya, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai inovasi, di mana ada sumber rujukan untuk metode penelitian. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Wibowo, penelitian yang dilakukan oleh A. Purnomo tahun 2022, penelitian yang dilakukan oleh Y. Alani, S. Suwandari, M. Ahyar, dan A. Asorowi pada tahun 2022. Dan selanjutnya ada penelitian A. Temerini tahun 2019. Dan terakhir ada penelitian dari F. A. Sabda DKK tahun 2021. Selanjutnya, ini adalah foto lampiran di mana setelah kita selesai untuk mengobservasi atau mewawancarai ibu ownernya. Itu kata kelola usaha kuskus tahu. Yang pertama ini ada gambaran industri lingkungan, usaha konektivitas dan rencana pemasaran. Gambaran industrinya seperti ini. Kondisi pasarnya pun seperti ini, dan rencana pemasarannya langsung. Jadi diolah langsung dijual, bukan diolah dari rumah tetapi diolah di tempat usaha. Yang selanjutnya ada analisis, ada aspek produksi, di mana terdapat analisis lokal usaha, fasilitas peralatan, kebutuhan bahan baku, kebutuhan tenaga kerja, proses produksi, kapasitas produksi, dan struktur biaya produksi. Di mana untuk analisis lokal usaha adalah analisis lokal usaha itu tempatnya itu adalah di dan fasilitas serta peralatan produksinya itu menggunakan fasilitas tempat itu menggunakan tempat bukan umum ya, tempat itu nyewa kayak gitu. Jadi dialokasikan bayar per bulan. Untuk melakukan usahanya seperti gerobak, ember, dan lain sebagainya itu dibawa oleh sendiri. Jadi bolak-balik itu kebutuhan bahan baku. Bentar, saya share sendiri. Ini bahan baku. Untuk bahan baku per hari itu menghabiskan total kurang lebih 530.000, di mana bahan bakunya itu ada tahu, ada tepung, ada minyak, ada bumbu, ada kertas kemasan, biaya operasional, dan biaya dan lain-lain. Itu menghabiskan 530.000 rupiah. Itu bukan itu untuk modal bahan baku, tetapi untuk ada modal itu ada dua, ada modal bahan baku dan ada modal investasi. Di mana untuk modal bahan baku itu sekali habis, misal andai katanya. Kalau bahan investasi itu kayak seperti gerobak, wajan, ember kan itu tidak beli setiap hari. Maka saya sebut dengan modal investasi, karena ini bisa digunakan jangka panjang. Di mana untuk gerobak dialokasikan harganya 2 juta, wajan 180 dan lain sebagainya, dengan total 3.770.000 untuk biaya investasinya. Selanjutnya ada yang namanya aspek keuangan. Mungkin itu sudah agak tersinggung ya dengan tampilan yang tadi. Dikisarkan itu untuk penjualannya kan hanya dari Senin sampai Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hanya 6 hari dalam satu minggu. Hari minggunya libur, jadi dikisarkan untuk satu hari itu menjual 60 sampai 75 porsi, walaupun target penjualan itu berada di kisaran 100 porsi, tapi penjualan itu berkisar 60 sampai 75. Itu sudah diambil rata-ratanya. Selanjutnya berarti kalau misalkan dikalikan 10.000 per porsi, berarti otomatis pendapatannya antara di rata-ratakan itu antara 600 sampai 700.000 per hari. Jika misal dihitung per minggu, berarti 660 dikali 6 kan hanya satu minggu itu 6 hari. 60 di 600 360 sampai 450, sehingga total pendapatan per minggu itu 3.600 sampai 4.500. Sedangkan jika omset jika dihitung per bulan, maka jumlah omsetnya di rata-ratakan itu 1.440 sampai 1.800 porsi, dan total pendapatan yang dihasilkan itu adalah 14.400 sampai 18 juta atau bahkan lebih. Ini karena saya mengambil rata-rata saja. Oke, untuk bahan investasi
modal itu diambil dari pertambahan bahan investasi dan jumlah bahan baku. Berarti 3.770 ditambah 530.000. Nah, jadi totalnya berkisar 4.300.000-an. Nah, dengan keuntungan, dengan maaf, nah, kan biaya investasi 3 juta, biaya yang berlaku satu kali untuk berlaku selama barang masih digunakan layak pakai. Sedangkan biaya bahan baku, kalau Kristi sehari menghabiskan 530.000, di mana, ini saya akan jelaskan. Modal awalnya itu tidak, si ibu itu bilang dia tidak meminjam atau dia memutarkan dananya sendiri atau dia untuk memiliki modal awal dia itu menabung. Ibu yang itu menabung dan pendapatan dan menabung untuk membeli bahan baku investasi dan bahan baku produksi. Selanjutnya untuk pendapatan taruh 700.000 per hari saya inginkan. 700.000 per hari yang tadi saya jelaskan dikurangi modalnya itu 530.000, maka per hari, maka penghasilannya itu 170.000 per hari, belum bersih karena belum dikurangi biaya investasi, modal investasi, di mana dikurangi 170.000 dikurangi lagi untuk menyicil biaya investasi produksi yang sebesar yang tadi 3.770.000, di mana yang cicilannya itu 0,5% per hari dari total uang 3.700.000, di mana 5%-nya itu 0,5% itu senilai 18.800, sehingga biaya investasi produksi itu bisa diganti dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Seperti itu. Jadi pendapatan per hari itu bisa kurang lebih 170.000 dikurang 18.850. Jadi total uang pendapatan bersih per harinya itu 150.150 rupiah. Jika ingin dihitung pendapatan dalam 1 bulan, maka dikali saja, dikali saja berarti kan tadi sampai Sabtu, ya, jadi hari Minggu libur, jadi kita dalam 1 bulan itu ada 30 hari, jadi kita kurangi aja 4 hari, ya, jadi 150.000, 150 rupiah dikali 26, maka total pendapatan bersih per bulannya itu adalah 3.929.900. Sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha tahu crispy ini mendapatkan untung yang lumayan besar. Kesimpulannya, keberhasilan adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan inovasi baru melalui pengolahan sumber daya secara optimal dengan tujuan memberikan nilai tambahan baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam konteks ini, usaha tahu crispy tahu mencerminkan prinsip-prinsip wirausaha melalui penerapan inovasi produk, strategi pemasaran yang tepat, dan pengelolaan usaha yang berorientasi pada berkelanjutan. Dimana untuk saran, pada kesempatan kali ini, kami memberikan saran untuk memperluas cakupan pasar. Pengusaha tahu crispy disarankan untuk mengoptimalkan layanan pengiriman melalui platform online yang populer seperti GoFood, GrabFood, dan layanan antar lokal lainnya. Adapun untuk bukti video kami melakukan observasi, saya akan tampilkan. Ini hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk pembuatan laporan video observasi yang kelompok kami lakukan. Kurang lebihnya hanya itu saja. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.